Chapter 1011. Yang Chen tidak takut rumah lelang akan menggelapkan dua manik jahatnya. Di bawah pengawasan banyak orang, siapa yang berani? Sekalipun diambil di tempat, tidak mungkin meningkatkan budidaya 100 tahun di tempat, pasti akan dipenuhi orang. Terlebih lagi, yang dipedulikan oleh pemilik rumah lelang bukan hanya basis budidayanya selama bertahun-tahun, tetapi juga reputasi rumah lelang tersebut. Jangan melihat pelanggaran hukum di benua iblis, tapi jika kamu main-main di titik berkumpul, kamu pasti akan mati. Satu kelas 5 atas, satu kelas 4 bawah. Pemilik rumah lelang juga cukup berterus terang. Ketika dia mendapatkan manik iblis, dia segera mengidentifikasi nilainya. Sebenarnya sudah diketahui pada lelang terakhir, namun pengumuman di tengahnya masih mampu menarik banyak perhatian. Terutama kalimat terakhir yang dia umumkan, semuanya adalah emas murni. Itu adalah manik-manik setan yang sangat baik. Boom, orang-orang yang menunggu dengan cemas di titik berkumpul akhirnya mengeluarkan suara heboh. Bahkan mereka yang tidak berada di lokasi kejadian tetapi telah memperhatikan situasi di sini dengan kesadaran spiritualnya, menunjukkan senyuman penuh pengertian di kamar masing-masing. Perhatian para petinggi tidak bertahan terlalu lama pada manik iblis, dan segera beralih ke Yang Chen. Seorang pemurni sihir yang benar-benar bisa memurnikan manik iblis adalah target yang layak bagi siapapun. Belum lagi murid sekte iblis dan ras monster, mereka membutuhkan hal semacam ini untuk meningkatkan basis budidaya mereka tanpa risiko apapun. Bahkan jika itu adalah murid sekte Dao, siapa yang tidak mau meningkatkan basis budidaya mereka puluhan atau ratusan tahun tanpa alasan. Di benua iblis, menjalin hubungan persahabatan dengan pemurni sihir berarti selama mereka memiliki manik iblis kelas 4 atau 5, mereka dapat meningkatkan basis budidaya mereka selama 100 tahun. Basis budidaya 100 tahun sudah cukup bagi para master tahap Dacheng awal untuk memasuki tahap Dacheng tengah. Belum lagi para master yang telah mencapai tahap puncak Yuanying, bahkan jika tidak ada peningkatan dalam kondisi pikiran mereka, meroketnya basis budidaya kekuatan spiritual mereka saja sudah cukup untuk melewati tahap Dacheng. Semua master panggung Yuanying di titik berkumpul telah diperingatkan, dan itu adalah peringatan dari beberapa master panggung Dacheng. Tidak peduli di mana mereka berada di benua iblis, siapapun yang berani melawan pemurni sihir ini akan dicekik oleh beberapa master. Semua orang di sini menantikan pelelangan diadakan sesuai jadwal, tetapi di sana, Yang Chen mulai sedikit cemas. Mengapa istrinya belum datang? Menurut waktunya, ini seharusnya sudah waktunya. Apakah terjadi sesuatu? Sehubungan dengan budidaya keempat wanita, Yang Chen cukup yakin. Jika mereka hanya berkeliaran di pinggiran, tidak akan ada masalah. Binatang iblis yang mirip dengan tanaman anggur iblis juga unik. Yang Chen tidak percaya bahwa dia akan bertemu satu sama lain dalam jarak sekitar 10.000 km. Dalam waktu 1 bulan ini, dikatakan bahwa manik tersebut memurnikan manik-manik menyedihkan iblis, namun kenyataannya, hanya butuh beberapa hari untuk benar-benar menyerap ki iblis. Seringkali, Yang Chen mengendalikan pikirannya dengan iblis batiniahnya. Setan batin tidak hanya mempengaruhi emosi negatif. Ketika terakumulasi sampai batas tertentu, bahkan emosi positif pun dapat dibujuk ke dalam setan batin. Contoh paling umum adalah terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri berubah menjadi percaya diri yang buta, yang kemudian menimbulkan serangkaian dampak buruk. Yang Chen belum pernah menghadapi situasi seperti ini dalam kehidupan sebelumnya. Omong-omong, itu terkait dengan pengalaman kehidupan sebelumnya. Bagaimana Yang Chen bisa memiliki kepercayaan diri ketika dia dikejar oleh orang-orang Taitian dan kemudian dikendalikan oleh mereka. Itu tidak lebih dari sebuah proses langkah demi langkah. Kemudian, pria dari sekte surga misterius itu tidak ingin Yang Chen mati lebih awal, jadi dia membantunya menerobos beberapa kemacetan. Dalam hal pengembangan mental sejati, Yang Chen di kehidupan sebelumnya paling banyak berada di puncak level surga abadi. Dalam kehidupan ini, Yang Chen jelas tidak menyadarinya sampai emosi ini muncul. Dalam pemahaman Yang Chen, emosi negatif sangat mudah untuk menciptakan setan batin, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa emosi positif juga akan sama. Selama bulan ini, Yang Chen mengalami setidaknya 3 situasi seperti itu, dan setiap kali, dia nyaris menghindarinya. Namun, sifat marah seperti ini sangat menguntungkan Yang Chen. Dia merasa bahwa pengembangan mentalnya telah meningkat pesat, dan dia akhirnya memiliki pemahaman yang benar tentang beberapa hal yang sebelumnya tidak dapat dia pahami. Ini juga membuat Yang Chen lebih memahami mengapa orang-orang di pengadilan surgawi masih mengadakan perjamuan dan pertemuan dari waktu ke waktu daripada berkultivasi dengan keras. Awalnya, Yang Chen berpikir bahwa pengembangan kombinasi kerja dan istirahat adalah cara yang benar, tetapi sekarang dia mengerti betapa sepihaknya hal itu. Tentu saja, kombinasi kerja dan istirahat itu baik, tapi alasan sebenarnya adalah bimbingan keinginan yang benar. Segala sesuatu di dunia ini mempunyai keinginannya masing-masing. Secara umum, bertindak berdasarkan naluri pada dasarnya adalah perilaku normal. Manusia sedikit lebih rumit dan memiliki lebih banyak moral dan etika, namun beberapa kebutuhan normal tidak serta-merta harus ditinggalkan. Jika sudah waktunya melepaskan, lepaskan, inilah cara kultivasi yang sebenarnya. Sehari sebelum pelelangan digelar, Yang Chen akhirnya melihat sosok si Sanshan. Dia, mengenakan kerudung, muncul di tempat berkumpul dengan aura pembunuh yang ganas. Banyak orang di benua iblis mengalami situasi seperti itu. Pikiran semua orang tertarik dengan manik iblis untuk dilelang, dan mereka tidak akan memperhatikan wanita yang wajahnya tidak terlihat jelas. Sejujurnya, siapa yang selamat di benua iblis? Apakah ada pria yang tidak ingin hidup ketika melihat seorang wanita? Bahkan jika dia memperhatikan, dia hanya menganggapnya sebagai lawan, bukan wanita yang ingin didekati. Apalagi setelah si Sanshan memasuki kamar Yang Chen, tidak ada yang berani memukul si Sanshan. Siapa yang berani menyentuh wanita yang disukai oleh alkemis master yang misterius? Yang Chen sangat aneh. Si Sanshan tiba di tempat berkumpul pada waktu yang tepat, dan itu bisa dibayangkan, tapi mengapa Gao Yue Gong Sun Ling dan Sun Kingsui belum tiba?
Meskipun dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan mereka, dia tetap takut terjadi sesuatu pada mereka. Kenapa kamu baru di sini sekarang? Yang Chen tentu saja senang melihat si Sanshan. Karena keberhasilan realisasinya, dia juga sangat lembut terhadap si Sanshan, dan tidak menyembunyikan perasaannya karena merindukan si Sanshan. Si Sanshan adalah orang pertama yang kembali, menghadapi Yang Chen sendirian. Melihat Yang Chen begitu prihatin, hatinya juga sama manisnya. Tampaknya bahkan niat membunuh di tubuhnya telah terlupakan di benaknya. Peri plum dingin yang dingin dan anggun, meringkuk dengan nyaman di pelukan Yang Chen, seolah-olah dia adalah kucing-kucing kecil Yang Chen. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti akan terkejut dan ternganga. Yang Chen memeluk istrinya sambil menceritakan pengalamannya selama ini. Ketika dia mendengar bahwa Yang Chen dapat sepenuhnya memurnikan manik iblis, bahkan si Sanshan, yang terbiasa melihat keajaiban Yang Chen, mau tidak mau mengungkapkan keterkejutannya lagi. Demikian pula, si Sanshan meringkuk di pelukan Yang Chen, menikmati teh harum terbaik dengan sangat nyaman, dan memberitahu Yang Chen tentang panennya secara detail tahun ini. Sementara Yang Chen dan si Sanshan menikmati waktu langka sendirian, rumah lelang telah terbalik. Chapter 1012. Untuk pelelangan manik iblis, Yang Chen tidak peduli lagi. Bagaimanapun, itu hanya batu roh, dia sudah sering melihatnya. Dan dengan seorang wanita cantik dalam pelukannya, siapa yang tertarik dengan harta duniawi itu? Yang Chen tidak peduli, tapi bukan berarti orang lain tidak peduli. Orang-orang yang datang ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, Yang Chen tidak tahu tentang tempat lain, tetapi Sekte Dao jelas tentang hal itu. Mereka semua adalah orang-orang yang pada dasarnya tidak memiliki satu hari pun di sekte tersebut. Mereka mengandalkan datang ke sini untuk bekerja keras dengan imbalan sedikit modal budidaya. Bakat setiap orang tidak terlalu baik, manik iblis kelas 5 dan 4 ini dapat meningkatkan basis budidaya mereka selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Ratusan tahun, di mana mereka bisa mendapatkan suplemen jika bakatnya tidak bagus, bukankah sudah waktunya? Ini akan menghemat kerja keras selama 100 tahun, siapa yang tidak senang? Tepat di lokasi aula lelang, ada 7 master panggung Dacheng dan puluhan master panggung puncak Yuanying. Ini karena beritanya belum menyebar lebih jauh dalam sebulan, jika tidak, susunan pemainnya pasti akan lebih kuat dari ini. Orang-orang yang ada di pelelangan juga tahu mana yang baik dan buruk, mereka tidak mengatur apa-apa lagi dan langsung ke pokok permasalahan. Orang-orang ini semua adalah pembunuh, siapa yang tahu jika mereka akan menunggu dengan tidak sabar sampai akhir. Lebih baik memenuhi kebutuhan mereka. Begitu mereka muncul, pelelangan memasuki klimaks. Manik iblis kelas 5, luar biasa, emas murni, harga mulai 80 jin batu roh kelas atas, setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 1 jin batu roh kelas atas, mulai 100 jin. Segera, seseorang langsung menaikkan harga ke level lain. Namun, meski dari segi nilainya, 100 jin batu roh kelas atas dan 1 jin batu roh kelas atas setara, tidak semua orang memiliki batu roh kelas atas, semua orang masih terbiasa menggunakan batu roh kelas atas untuk menghitung harganya. 120 jin, 125 jin. 130 jin, standar setiap orang adalah menggunakan batu roh kelas atas sebagai unit kutipan, dan harga yang dikutip pada dasarnya dinaikkan sebesar 5 jin batu roh kelas atas, dan segera mencapai 180 jin batu roh kelas atas. Pada titik ini, bahkan para master tahap Dacheng tampaknya sudah mulai menghitung batu roh di saku mereka, dan kenaikan harga dikurangi menjadi 1 jin. 181 jin, 182 jin, 180 kg batu roh bermutu tinggi setara dengan 1,5 kg batu roh bermutu tinggi. Jika dilihat dari sudut pandang penambahan kekuatan spiritual, 1 jin 8 tael batu roh kualitas terbaik ini sudah cukup untuk digunakan oleh master tahap awal Dacheng selama beberapa dekade, hampir sama dengan peningkatan basis budidaya. Masalahnya adalah meningkatkan tingkat kultivasi seseorang berarti menaikkan batas atas tingkat kultivasi seseorang, sedangkan menambah kekuatan spiritual hanya untuk menambah tingkat kultivasi seseorang saat ini. Keduanya benar-benar tak ada bandingannya. Saat ini, kecepatan penawaran sudah sangat melambat. Dalam keadaan normal, tuan rumah-rumah lelang akan berusaha semaksimal mungkin untuk membangkitkan emosi para penawar dan membiarkan mereka bergabung dalam proses penawaran. Ini adalah praktik yang biasa dilakukan rumah lelang. Namun, di hadapan begitu banyak master hebat saat ini, meskipun tuan rumah pelelangan juga merupakan leluhur tahap Yuanying, dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Membangkitkan emosi, lelucon yang luar biasa. Tidakkah mereka melihat bahwa wajah para master panggung Dacheng telah berubah menjadi hitam? Bukankah memprovokasi emosi sama dengan mencari kematian? Sebagian besar leluhur agung jiwa yang baru lahir di aula lelang menjadi penonton. Harga ini, bahkan jika mereka menghabiskan kekayaannya, mereka tidak dapat membayarnya. Mereka hanya bisa menyaksikan beberapa tuan dan orang kaya menawar di sana. Beberapa master panggung Dacheng menggumamkan kata-kata di mulut mereka, tetapi tidak ada orang di sekitar mereka yang dapat mendengar apa yang mereka katakan. Di telinga para empu panggung Dacheng yang tidak bisa diperhatikan oleh orang lain, selalu terjadi perdebatan dari beberapa penawar. Orang tua ini telah terperangkap di alam ini selama lebih dari 200 tahun. Manik ini harus dimenangkan. Jika kamu menyerah, orang tua ini akan berterima kasih. Hal berikutnya yang harus Anda perhatikan. Petik 2. Kamu orang tua, kamu kekurangan basis kultivasi, saya juga kekurangan basis kultivasi, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Orang tua ini memiliki bahan kelas atas di tangannya. Jika Anda bersedia, orang tua ini bersedia memberi Anda hadiah. Segala macam operasi rahasia telah dilakukan, dan di atas meja, jumlahnya masih bertambah 1 jin. Ketika waktunya hampir habis, 1 jin ditambahkan untuk memastikan tidak ada kesepakatan.
Transaksi tak terlihat itu akhirnya membuahkan hasil, dan harga rumah lelang juga diserahkan kepada 206 jin batu roh bermutu tinggi. Manik iblis kelas 5 atas ini akhirnya dijual dan jatuh ke tangan master tahap Dacheng dari jalur iblis. Batu roh dikirim di tempat, dan barang juga dikirim di tempat. Kultivator iblis yang mendapatkan manik iblis, tanpa berkata apa-apa, langsung menelan manik iblis kelas 5 atas ke dalam mulutnya, setelah mengunyahnya, dia menelannya ke dalam perutnya. Langkah ini sama sekali tidak mengejutkan. Kebanyakan orang yang membeli manik iblis menanganinya dengan cara ini, secara langsung menghilangkan segala pemikiran yang ingin membeli manik iblis tersebut. Ada juga orang-orang seperti Yang Chen, tetapi mereka biasanya adalah pemurni iblis, dan tidak ada yang tahu tentang mereka. Sebelum manik iblis kedua dilelang, semua orang juga ingin melihat apakah manik iblis kelas 5 atas ini memiliki efek. Jadi seorang master tertentu langsung berbicara kepada tuan rumah lelang tersebut, dan kemudian seluruh lelang ditangguhkan. Semua orang melihat ke arah tuan yang menelan manik iblis itu. Tempat berkumpulnya dilarang keras untuk berkelahi, meskipun ada kebencian yang tidak dapat didamaikan, tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan di sini. Sang master sangat lega menelan manik iblis, dan kemudian terlepas dari siapa yang ada di sekitarnya, dia mulai menutup matanya dan memurnikan manik iblis tersebut. Kekuatan tak terlihat terpancar dari master yang sedang duduk bersila, dan langsung memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mundur beberapa langkah. Kemudian, semua orang merasakan auranya melonjak, hampir tanpa henti. Aura yang melonjak ini berlangsung selama 2 jam penuh. Selama 2 jam ini, apakah itu leluhur panggung Yuan Ying atau master panggung Dacheng, semuanya diam-diam menatapnya. Apakah manik iblis bermutu tinggi memiliki efek apapun setelah dimurnikan sepenuhnya? Orang ini adalah batu ujian terbaik. Alasan mengapa tuan lain memberikan manik iblis ini kepadanya, selain banyak manfaat yang dia janjikan, juga untuk mengamati tujuan ini. Jika mereka ingin sepenuhnya memurnikan manik iblis, selama mereka mengawasi Yang Chen, apakah mereka akan takut? Faktanya, siapa di antara para master ini yang tidak memiliki beberapa manik-manik iblis bermutu tinggi di tangan mereka? Hanya saja mereka takut ki iblis yang terkandung di dalamnya akan menyakiti orang, sehingga mereka tidak pernah berani menggunakannya. Jika itu benar-benar berhasil, mereka lebih suka membayar harga tinggi untuk meminta Yang Chen memurnikan manik iblis mereka untuk mereka. Setelah aura sang master melonjak ke puncak, akhirnya berhenti. Kemudian tuan yang sedang duduk bersila hanya berteriak pelan dan berhenti. Meskipun tidak ada pertunjukan lain, perubahan yang terjadi di tubuhnya sudah cukup bagi semua orang untuk menilai apakah manik iblis itu efektif. Hanya dalam waktu sesingkat itu, tuan yang agak tua itu menjadi jauh lebih muda. Meski rambutnya masih putih, dia sudah terlihat 100 kali lebih energik. Chapter 1013. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah efek dari manik iblis. Menambah budidaya puluhan tahun secara alami akan bermanfaat bagi tubuh. Alasan mengapa orang tua itu sangat ingin mendapatkannya adalah karena dia telah lama terjebak di alam ini dan tidak dapat menerobos, dan tubuhnya mulai menua secara perlahan. Tidak ada cara untuk menghentikan perubahan ini. Satu-satunya harapan adalah menerobos kemacetan dan meningkatkan basis budidayanya. Situasinya, beberapa master dari tingkat Dacheng yang sama hampir bisa menebaknya. Melihat situasi saat ini, jelas bahwa manik iblis telah memainkan peran yang menentukan. Tunggu apa lagi? Yang kedua, master panggung Dacheng lainnya segera mendesak. Manik iblis kedua dengan cepat dipasang. Kali ini adalah manik iblis kelas 4, yang lebih berat dari yang sebelumnya. Meski hanya selisih 1 sen, nilainya lebih tinggi. Ini adalah manik iblis, yang dapat meningkatkan basis budidaya seseorang hingga 100 tahun. Manik iblis kelas 4, emas super murni, tuan rumah lelang tidak berani mengabaikan dan dengan cepat mengucapkan kata-kata ini. Namun, sebelum dia selesai, seseorang telah menyela perkenalannya dan langsung menawarkan harga, 250 pon batu roh bermutu tinggi. 270 pound. 270 pound. Sekelompok orang tidak memperhatikan tuan rumah dan berlomba-lomba menawar. Pembawa acara di atas panggung tersenyum kering, menutup mulut, lalu diam-diam menunggu penawaran menemui jalan buntu. Pada saat itu, sudah waktunya dia mengumumkan kali pertama dan kedua serta kesepakatannya. Persaingan segera menjadi sangat panas, dan master yang mendapatkan manik iblis pertama di depannya tampaknya sangat dapat dipercaya. Dia tidak menawar manik iblis ini. Ia hanya memejamkan mata sedikit, mendengarkan gerakan-gerakan di sekitarnya, sekaligus mengalami perubahan baru pada tubuhnya. Peningkatan mendadak basis budidaya selama beberapa dekade secara alami tidak terbiasa dengannya. Biasanya, butuh waktu puluhan tahun untuk berkultivasi agar bisa meningkat. Sekarang setelah diperoleh, wajar jika tidak terbiasa. Pada awal yang pertama, hanya master tahap Dacheng yang menawar. Para master panggung Yuan Ying di ruang lelang lainnya pada dasarnya tidak banyak bergerak. Tapi sekarang situasinya berbeda, semua orang benar-benar melihat efek dari manik iblis, dan semua orang yang memiliki sumber keuangan berlomba untuk menawar. 300 pound. Akhirnya harga tersebut menembus harga 300 pon batu roh bermutu tinggi, yang merupakan harga 3 pon batu roh bermutu tinggi, namun persaingan terus berlanjut dan tetap tidak berhenti. 305 pound. 308 pound. 310 pound. Harganya perlahan naik dengan kenaikan 3 hingga 5 kali, dan sepertinya sudah mencapai puncaknya. Jumlahnya hampir mencapai angka ini. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. 150 kilogram. Suara tegas terdengar, memasuki telinga semua orang. Tatapan semua orang tertarik pada pemilik suara itu. Yang mengajukan penawaran adalah seorang penjaga toko yang memiliki toko di tempat berkumpulnya ini. Dia biasanya pelit, dan mencintai uang sama seperti hidupnya. Saat ini, dia tiba-tiba mengajukan penawaran, yang sungguh mengejutkan. Tiba-tiba menambahkan puluhan pon batu roh bermutu tinggi, bahkan para master tahap Dacheng mau tidak mau mulai merenung.
Untunglah budidayanya meningkat, tetapi tidak ada gunanya jika dia tidak memiliki begitu banyak batu roh di tangannya. Setiap orang biasanya fokus pada budidaya, jadi mengapa mereka peduli dengan berapa banyak kekayaan yang telah mereka kumpulkan? Lelang ini akan diselesaikan saat itu juga. Tanpa batu roh, tidak akan ada manik setan yang menyedihkan. Meminjam dari orang lain saat itu juga. Siapa yang mau menggunakan tabungan hidupnya untuk membantu orang lain meningkatkan budidaya mereka? Ini adalah benua iblis. Jika pihak lain memutuskan untuk tidak mengembalikannya dan langsung membunuhnya, bukankah itu berarti menggali kuburnya sendiri? Untuk sementara, tidak ada yang menawar lagi, dan aula lelang terdiam beberapa saat. Tuan rumah balai lelang akhirnya menyegarkan semangatnya, dan tibalah gilirannya untuk tampil. 150 kg batu roh bermutu tinggi sekali. 150 kg batu roh bermutu tinggi 2 kali. 150 kg batu roh bermutu tinggi terjual. Di mata marah beberapa master panggung Dacheng, penjaga toko yang berhasil membeli Demonic Ballet Full Bed menyerahkan batu roh dan Demonic Ballet Full Bed dengan wajah dingin. Sama seperti master panggung Dacheng tadi, dia dengan cepat menelan manik menyedihkan iblis dan duduk di tanah untuk memperbaikinya. Semua orang tidak pergi, mereka semua ingin melihat efek apa yang akan didapat pemilik toko setelah meminumnya. Segera semua orang menyadari fakta bahwa penjaga toko telah mencapai tahap puncak Yuanying dan terjebak dalam kemacetan ini untuk waktu yang lama. Belakangan, ia hanya bisa membuka toko kecil di titik kumpul, saat beroperasi ia merasakan terobosan. Kali ini, diperkirakan agar berhasil dalam terobosan tersebut, dia mengeluarkan semua cara untuk mundur, berniat untuk menerobos kemacetan dalam satu gerakan. Mereka tidak perlu menunggu lama. Sekitar 4 jam kemudian, penjaga toko membuka matanya. Tidak perlu bertanya kepada penjaga toko apakah ada pengaruhnya, karena awan kesusahan perlahan mulai mengembun di langit saat ini. Penjaga toko berteriak kegirangan, lalu terbang menjauh dari rumah lelang dan langsung menuju keluar tempat berkumpul. Awan kesusahan memadat, dan akan melewati kesengsaraan. Dilarang bertarung di titik berkumpul, dan tentu saja dilarang melewati masa kesusahan, jadi penjaga toko segera bergegas keluar. Hanya sesaat setelah bergegas keluar, kesengsaraan api Yin mulai turun. Ketika master tahap Yuanying melewati kesengsaraan, hanya master tahap Dacheng yang berani mendekat, yang lain berada ratusan kaki jauhnya. Kesengsaraan api Yin yang sunyi, setelah beberapa kilatan di langit, awan kesusahan di langit mulai menghilang, dan ke arah kesengsaraan pemilik toko, ada aura yang kuat dan sedikit familiar, penjaga tokolah yang membeli yang keempat, tingkat manik setan yang menyedihkan. Situasi ini hanya dapat menjelaskan satu hal, penjaga toko yang melewati kesengsaraan telah berhasil melewati kesengsaraan api Yin dan dipromosikan menjadi master tahap Dacheng. Setelah 2 master berturut-turut mengambil Demonic Ballet Full Bed, 1 diremajakan dan yang lainnya dipromosikan ke tahap Dacheng. Tidak peduli yang mana, bagi mereka yang ingin mengetahui efek dari manik Ballet Full Iblis emas murni ini, itu sangat menarik. Orang-orang di tempat berkumpul hampir seketika terbakar. Manik iblis yang sangat kuat itu berasal dari master pemurni iblis super yang Riseng, master yang lebih mengejutkan. Yang paling penting adalah tuan yang masih berada di titik berkumpul, dan ada 2 manik-manik setan yang bermutu tinggi di tangannya, yang dikatakan akan dilelang. Para master yang memiliki manik menyedihkan iblis di tangan mereka dan belum dimurnikan bahkan lebih bahagia lagi. Tentu saja tidak sebaik menggunakan milik sendiri, mereka hanya perlu membayar biaya pengolahannya saja. Pada saat ini, wajar untuk memperhatikan Master Yang, memperhatikan kapan lelaki tua itu akan mengatur pelelangan dan kapan dia akan membeli Demonic Ballet Full Bed. Setiap orang kurang lebih telah menelan Demonic Ballet Full Bed tingkat rendah, dan tentu saja mengetahui risiko dari Demonic Ballet Full Bed yang mengandung Demonic Ki. Sekarang Yang Chen dapat sepenuhnya memurnikannya, kesempatan seperti ini, bagaimana semua orang bisa dengan mudah menyerah. Banyak orang mulai menebak teknik pemurnian yang digunakan oleh Yang Chen, metode seperti apa yang bisa membuat Demonic Ballet Full Bed begitu murni. Chapter 1014. Secara teori, kebanyakan orang dapat memikirkan metode Yang Chen dalam memurnikan manik iblis. Sayangnya, bisa memikirkannya bukan berarti bisa dilakukan. Pemurni iblis menyerap energi iblis, menggunakannya untuk meredam diri mereka sendiri, dan kemudian memurnikan manik iblis. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memikirkannya, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang mencobanya, tetapi kecuali Yang Chen, hasil semua orang hanya satu kata, menyedihkan. Mengamuk dan menjadi orang gila dianggap hukuman ringan. Akibat dari kebanyakan orang yang melakukan hal ini adalah kehilangan kendali atas kekuatan spiritual mereka dan meledak hingga mati. Ada juga beberapa yang tampaknya memiliki terobosan kecil pada saat kritis, dan bahkan menarik kesengsaraan surgawi, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya menekan energi iblis, sehingga hasilnya adalah mereka berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan surgawi, tidak meninggalkan apapun. Seiring waktu, beberapa orang pintar menemukan praktik menggunakan makhluk hidup lain untuk menyerap energi iblis, dan itu juga membuahkan hasil tertentu. Namun, makhluk hidup biasa mungkin tidak mampu menahan serangan energi iblis, dan pemurni iblis perlu menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan efek pemurnian makhluk hidup. Tentu saja, hasil akhirnya adalah makhluk hidup itu pasti akan menjadi monster iblis dan kemudian dibunuh. Teknik ini juga merupakan teknik umum di benua iblis sekarang. Perbedaannya adalah setiap pemurni iblis menggunakan makhluk hidup dan cara yang digunakan untuk meningkatkan makhluk hidup. Pemurni iblis terbaik bisa mencapai level kelas 1, tapi masih ada garis hitam tersisa. Dalam benak orang-orang di benua iblis, energi iblis tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Manik iblis yang dikeluarkan Yang Chen hanya menumbangkan kesadaran semua orang. Agar Yang Chen dapat melakukan ini, dia juga memiliki kondisi uniknya sendiri. Pertama-tama, kesadaran spiritual Yang Chen telah mencapai tingkat manusia abadi kelas 2, dan dia dapat sepenuhnya menekan tingkat energi iblis ini dan mengontrol kecepatan dan jumlah penyerapan kapan saja. Kedua, Yang Chen memiliki ingatan akan prinsip agung emas abadi.
Kedua poin ini sangat penting. Meskipun energi iblis sangat kuat, dalam dua poin ini, energi iblis tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Yang Chen. Yang Chen dapat mengontrol jumlah asupan energi iblis, dan ini saja telah menempatkan dirinya pada posisi yang tak terkalahkan. Sekalipun energi iblisnya kuat, tanpa konsentrasi yang cukup, tidak dapat membuat Yang Chen mengalami krisis penyimpangan kultivasi. Semua kelainan emosional yang disebabkan oleh Ki Iblis dapat dengan cepat ditenangkan dengan pengembangan kondisi pikiran di kehidupan sebelumnya. Ditambah dengan seni rahasia yang menantang surga dari seni rahasia tiga kemurnian, Ki Iblis pada manik iblis hanya bisa menjadi tonik bagi Yang Chen. Keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan di luar secara alami membangunkan Yang Chen dan si Sanshan, yang saling membisikkan hal-hal manis. Yang Chen berjalan keluar pintu dan menemukan orang secara acak untuk memahami apa yang telah terjadi. Sejak Grandmaster yang bertanya, bajingan mana yang berani menyembunyikannya darinya. Terlebih lagi, masalah ini terkait dengan Grandmaster Yang. Yang Chen baik-baik saja, tetapi si Sanshan terkejut ketika dia mendengar bahwa manik iblis lanjun miliknya lah yang membantu seorang master yang telah lama terperangkap di puncak alam Yuanying untuk melewati kesengsaraan. Sebelum pembelajaran berdasarkan pengalaman, Yang Chen dengan tegas memperingatkan keempat wanita tersebut untuk tidak menggunakan manik iblis. Alasannya sangat bagus, hal yang mudah didapat ini jauh lebih tidak cocok untuk diri mereka sendiri dibandingkan budidaya mereka sendiri. Sekarang seseorang menggunakan manik iblis untuk maju ke tahap daceng, si Sanshan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi, dan bertanya kepada Yang Chen, manik iblis ini, kami benar-benar tidak ingin menggunakannya. Tidak bisakah kamu menghilangkan semua energi iblis? Petik 2. Itu obat dengan 3 bagian racun. Yang Chen secara langsung menggunakan pepatah populer di kalangan manusia untuk menjawab pertanyaan si Sanshan, bakatmu luar biasa, tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Bahkan jika Anda tidak menggunakan manik iblis, kecepatan kultivasi Anda jauh lebih cepat daripada mereka. Kenapa harus menggunakan hal seperti ini yang akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari? Petik 2. Akan ada masalah besar di masa depan. Si Sanshan mengerutkan kening, seolah sedikit skeptis dengan kata-kata Yang Chen, bagaimana kamu tahu? Aku baru tahu. Yang Chen menunjuk ke kepalanya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Di kehidupan sebelumnya, penguasa benua iblis yang naik ke dunia spiritual dan dunia abadi memang merupakan pejuang yang sangat kuat. Namun, ketika mereka berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, keabadian emas dan prinsip agung keabadian emas, mereka harus menghabiskan ribuan tahun untuk menyesuaikan kekuatan spiritual yang semakin tercampur, mengatakan bahwa itu adalah masalah besar tidak cukup untuk menggambarkannya. Tentu saja orang yang baik hati melihat kebajikan, orang bijak melihat kebijaksanaan, jika tidak seperti ini di dunia fana, mungkin mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia spiritual dan dunia abadi. Setiap orang mempunyai bakatnya masing-masing, setiap orang mempunyai cara kultivasinya masing-masing, dan tidak bisa dipaksakan. Yang Chen tidak bisa memaksa orang lain untuk berkultivasi sesuai dengan instruksinya, tapi dia bisa mempengaruhi istrinya. Si Sanshan juga bertanya, dan tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan mendengarkan instruksi Yang Chen. Namun, setelah mengetahui bahwa manik iblis yang diproses Yang Chen memiliki efek seperti itu, mau tak mau dia tergerak. Dia mengeluarkan 4 manik iblis yang berada di kelas 6 atau lebih rendah dan menyerahkannya kepada Yang Chen. Atasi ini juga, batu roh dari pelelangan bisa dianggap sebagai uang pribadi masyarakat. Si Sanshan tidak segan-segan mengucapkan kata uang pribadi, dan tidak takut Yang Chen akan marah. Faktanya, Yang Chen tidak pernah mempedulikan hal semacam ini. Keempat wanita itu memiliki majikannya masing-masing, dan wajar jika mereka mendapat hal-hal baik dari kerabatnya. Sebaliknya, suaminya justru tidak memberikan apa-apa. Dia telah memberikan banyak senjata ajaib sumber kehidupan dan pil obat, tetapi dia tidak pernah memberikan mata uang sederhana seperti batu roh. Ini kesalahanku. Yang Chen segera menyadari kesalahannya. Memberi istrinya beberapa hal penting adalah hal yang normal, tetapi dia tidak boleh kurang perhatian. Memberi mereka sejumlah batu roh, agar mereka bisa leluasa memilih sesuatu yang mereka suka, juga merupakan kewajiban seorang suami. Rumah lelang tidak membiarkan Yang Chen menunggu lama. Setelah dikurangi setengah dari biaya penanganan biasa, itu dengan cepat dikirim ke tangan Yang Chen. Totalnya lebih dari 500 jin batu roh bermutu tinggi. Yang Chen langsung mengeluarkan 100 jin dan memberikannya kepada si Sanshan. Uang sakumu. Yang Chen tersenyum dan membagi batu roh menjadi 5 bagian, 4 untuk 100 jin, dan 1 untuk sisanya. Selama waktu ini, ambil dan gunakan dulu, tunggu aku membeli manik iblis yang lebih baik dan menjualnya dengan harga bagus harga. Implikasinya adalah akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Tiba-tiba ada lebih dari 100 jin batu roh bermutu tinggi, si Sanshan tidak bisa menahan kegembiraan. Ini adalah nilai 1 jin dari batu roh kelas atas. Meskipun Green Jade Immortal Island adalah sebuah keluarga besar, mereka tidak pernah semurah ini. Suaminya sendiri, entah itu ahli alkimia atau pemurni iblis, selalu berprofesi kaya. Ngomong-ngomong, kenapa hanya kamu yang kembali sejauh ini? Menunggu hingga saat ini, dia tidak melihat bayangan ketiga wanita lainnya. Yang Chen tentu saja memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya pada si Sanshan. Dia yakin si Sanshan pasti tahu jawabannya. Sebelum kami bubar, kami telah sepakat bahwa setiap orang akan bergiliran menemani Anda. Si Sanshan tidak takut Yang Chen akan mengetahuinya, dan langsung menjawab, saya yang pertama, kakak perempuan adalah yang terakhir. Chapter 1015. Yang Chen masih sedikit geli dengan pemikiran keempat wanita itu. Tampaknya mereka semua ingin menghabiskan waktu sendirian dengan Yang Chen dan menempati Yang Chen sendirian. Hal ini membuat Yang Chen sangat bangga. Semua orang mengatakan 10 hari, dan tentu saja, tidak ada kekurangan dalam 10 hari ini.
Selain keintiman, tentu saja tidak ada kekurangan dalam kultivasi ganda. Antara suami dan istri, itu adalah kultivasi ganda yang nyata dari kesadaran spiritual ke landasan kultivasi. Mereka tidak bertemu selama lebih dari setahun, dan masing-masing memiliki wawasan baru. Hanya dalam beberapa hari, efek budidayanya luar biasa. Si Sanshan jelas masih dalam kondisi di mana dia tidak bisa mengendalikan aura pembunuhnya. Ini adalah keadaan umum para pendatang baru yang baru saja datang ke benua iblis, dan itu juga merupakan tanda yang sangat jelas dari seorang pendatang baru. Apakah ada yang memprovokasimu? Yang Chen bertanya sambil tersenyum sambil berbicara dengan si Sanshan saat istirahat dalam kultivasinya. Ada beberapa, karena basis kultivasi saya rendah, dan saya tidak mengenalnya ketika pertama kali datang ke sini, jadi saya melakukan beberapa gerakan. Si Sanshan menjawab dengan sangat santai, beberapa tahap Yuanying, dan 2 atau 3 tahap puncak Yuanying. Saat dia berbicara, tubuh si Sanshan bersandar di sofa kecantikan yang dibuat khusus oleh Yang Chen untuknya, tubuh gioknya terbuka, dan itu sangat menggoda. Selain itu, dia baru saja dilembabkan oleh Yang Chen, dan kecantikan yang tidak dapat disembunyikan seperti itu sangat menggoda. Yah, kamu harus berhati-hati di masa depan. Yang Chen tidak peduli siapa orang-orang itu, dan hanya memberitahu si Sanshan. Apakah kamu tidak ingin menanyakan hasilnya? Si Sanshan mau tidak mau ingin pamer sedikit, tetapi Yang Chen tidak menanyakan hasilnya, yang membuat si Sanshan sedikit centil. Kamu telah kembali dengan selamat, apa yang terjadi dengan mereka, apakah kamu masih perlu bertanya? Jawab Yang Chen sambil tersenyum. Wanita memang seperti ini. Saat menghadapi kekasihnya, IQ mereka seolah berkurang secara alami. Pertanyaan sederhana seperti itu, si Sanshan juga ingin Yang Chen memberikan alasannya. Namun, ini hanya berarti satu hal. Di mata si Sanshan, Yang Chen sangat penting. Ini sudah cukup. Apalagi yang bisa membuat Yang Chen lebih bahagia dari ini? Periplum dingin, yang namanya akan mengguncang seluruh dunia abadi di masa depan, sangat menghormatinya. Apalagi yang membuat Anda merasa tidak puas? Keadaan paparan niat membunuh ini, diperkirakan akan bertahan lama hingga menghilang, hingga si Sanshan bisa mengendalikannya dengan sempurna. Proses ini sendiri merupakan proses yang sangat baik untuk mengendalikan keadaan pikiran seseorang. Yang Chen tidak akan pernah merusak segalanya melalui antusiasme yang berlebihan. Beberapa hal lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Saat kamu bisa mengendalikan niat membunuhmu, aku punya sesuatu yang baik untukmu. Penempaan ki iblis jelas merupakan hal baik yang tidak dapat diperoleh bahkan jika seseorang menginginkannya. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menyimpannya sendiri. Dia pasti akan menggunakannya pada istrinya. Sayangnya, sekarang bukanlah waktu terbaik. Mereka masih perlu memperkuat budidaya mereka sebelum dapat melanjutkan. Di tempat Yang Chen, kelelahan dan ketegangan saraf yang disebabkan oleh pembunuhan gila-gilaan bisa benar-benar rileks, dan si Sanshan juga mengalami beberapa hari yang jarang terjadi dalam kehidupan yang sepenuhnya percaya tanpa pertahanan sedikitpun. Semuanya didukung oleh Yang Chen, perasaan ini sangat bagus. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Si Sanshan dan Yang Chen sangat tergila-gila saat mereka bersama. Dia hampir ingin berpegang teguh pada Yang Chen dan tidak pergi, tetapi ketika tiba waktunya untuk berpisah, si Sanshan langsung kembali ke periplum yang dingin. Dia mencium Yang Chen dengan ringan, mengenakan kerudungnya, berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Mereka yang memperhatikan tempat berkumpulnya Yang Chen penasaran dengan identitas si Sanshan. Beberapa orang juga menyadari bahwa wanita yang datang ke benua iblis bersama Yang Chen, dia seharusnya dipanggil Han Mei. Tapi tidak ada yang tahu asal-muasal sekte tersebut. Tentu saja, beberapa orang akan mengaturnya secara diam-diam dan membiarkan orang secara diam-diam memantau keberadaan si Sanshan. Tapi sebelum memutuskan bagaimana memperlakukan Yang Chen, tidak ada yang akan mengambil tindakan terhadap si Sanshan. Dan segera, perhatian semua orang tertuju pada hal lain. Yang Chen melepaskan 5 manik iblis lagi. Kali ini, dari 5 manik iblis, 1 berada di kelas 4 terbawah, dan 4 lainnya hanya berada di kelas 6 terbawah. Namun meski begitu, hal itu menarik perhatian banyak orang. Kelas 4 yang lebih rendah secara alami merupakan kompetisi para master tahap Dacheng, atau mereka yang telah terjebak di tahap puncak Yuanying selama bertahun-tahun setelah dipromosikan ke tahap Dacheng. Kelas 6 yang lebih rendah, para master pasti tidak akan melihatnya, dan secara alami dipersiapkan untuk orang-orang miskin di tahap Yuanying. Nenek moyang tahap Yuanying, dalam wilayah Sekte Dao, sudah cukup untuk mendirikan sekte dan menjadi leluhur. Di masa lalu, hanya ada 8 master panggung Yuanying di Istana Cunyang. Di benua iblis, itu hanya bisa disebut miskin haha. Tidak mungkin, ada terlalu banyak tuan, dan ada juga banyak orang kaya. Nenek moyang tahap Yuanying yang malang, bahkan jika mereka menginginkan manik iblis bermutu tinggi, mereka tidak mampu membayar harganya. Master tahap puncak Yuanying yang melewati tahap Tribulation Dacheng masih melakukan bisnis selama bertahun-tahun untuk menabung kekayaan itu, dan dia menginvestasikan semuanya sekaligus. Secara relatif, manik iblis kelas 6 yang lebih rendah, banyak orang yang mampu membayar harga ini. Awalnya, beberapa orang juga ingin mencari Yang Chen untuk mendiskusikan pemurnian manik iblis di tangan mereka, tetapi sebelum mereka dapat menemukan Yang Chen, wanita lain telah muncul di kamar Yang Chen. Kakak perempuan Yang Chen, Gong Sunling, yang dikenal sebagai Liu Yun di dunia luar. Saat keindahan bersatu kembali, tentu saja tidak ada yang akan merusak pemandangan, semua orang hanya bisa menunggu. Gong Sunling juga pembunuh, mau bagaimana lagi, semua pendatang baru seperti ini. Secara relatif, dalam hal keamanan, di antara para wanita, Gong Sunling adalah orang yang paling nyaman bagi Yang Chen. Perlindungan peta geografis sungai pegunungan pasti dapat secara efektif menjamin keamanan Gong Sunling. Kemudian sisanya melihat bagaimana Gong Sunling akan membunuh lawannya.
Para pembudidaya iblis dan monster pada umumnya baik-baik saja, jika mereka bertemu Gong Sunling, mereka mungkin dapat menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka tidak dapat lepas dari nasib di penjara di peta geografis Sungai Pegunungan, dan monster iblis itu hanya memiliki satu kata, kematian. Kekuatan Ki Iblis, Yang Chen telah berulang kali menekankannya, bahkan Gong Sunling tidak berani dengan mudah mengirim monster iblis dengan Ki Iblis ke peta geografis Sungai Pegunungan. Niat awal datang ke benua iblis adalah untuk membunuh dan mendapatkan pengalaman, jadi tentu saja dia harus membunuh. Dalam waktu 1 tahun, dia telah mengubah kakak perempuan senior yang awalnya lembut dan anggun menjadi wanita yang tegas dan kuat. Pengalaman di benua iblis jauh lebih kejam daripada pengalaman di Immortal Falling Abyss. Bahkan jika Gong Sunling pernah mengalami pembantaian di Immortal Falling Abyss, dia masih belum terbiasa di sini. Bagaimanapun, makhluk roh bawah tanah dan monster iblis adalah dua hal yang berbeda. Salah satunya adalah tubuh roh, dan yang lainnya adalah monster hidup. Baik dalam hal basis budidaya atau keganasan, makhluk roh bawah tanah dari Immortal Falling Abyss tidak dapat dibandingkan dengan monster-monster yang di iblis di benua iblis. 10 hari yang sama, budidaya ganda yang sama, 100 jin batu roh bermutu tinggi yang sama yang diberikan oleh Yang Chen sebagai uang saku, relaksasi total yang sama di tempat Yang Chen, dan menyesuaikan ketegangan sarafnya, kemudian Gong Sunling memulai perjalanan pengalaman lagi. Selanjutnya digantikan oleh Sun Kingsui, dan 10 hari kemudian digantikan oleh Gao Yue. Chapter 1016. Beberapa orang telah mengenali bahwa si Sanshan adalah Han Mei yang bersama Yang Chen pada saat itu, dan tentu saja mengetahui bahwa ada lebih dari satu wanita di sekitar Yang Chen. Oleh karena itu, melihat Gong Sunling, Sun Kingsui dan Gao Yue bergantian melihat Yang Chen, tidak ada seorang pun yang cukup buta untuk datang dan merusak kesenangan tersebut. Pada dasarnya, keempat wanita tersebut berada dalam situasi yang sama sekarang. Setelah 1 tahun pengalaman, mereka tidak tahu berapa banyak monster yang telah mereka bunuh. Dan mereka sering bertemu dengan sekelompok besar binatang iblis yang berkerumun, jadi mereka harus melepaskan apa yang disebut belas kasihan yang biasa mereka miliki dan membunuh mereka. Dalam pertarungan sengit seperti ini, entah kamu mati atau aku mati, teknik keempat wanita juga telah sangat disederhanakan. Awalnya, mereka mungkin memasang postur anggun dari waktu ke waktu, tapi sekarang ini disederhanakan, dan berusaha membunuh dalam satu pukulan. Ini jauh dari apa yang bisa dilakukan dengan melawan binatang laut di laut. Gerakan yang sangat kuat dirangkum dalam pertarungan hidup dan mati. Kalaupun ada senior yang mengajari mereka secara langsung, selalu ada beberapa hal yang belum selesai. Tapi sekarang berbeda. Dengan pengalaman senior mereka memiliki tujuan, dan rekan tanding yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mereka yang memiliki bakat pas-pasan pun bisa menjadi ahli, belum lagi keempat gadis yang memiliki kemampuan pemahaman menakjubkan. Meskipun basis budidaya mereka masih pada tahap awal tahap Yuanying, Yang Chen telah menemukan bahwa semua wanita telah mencapai puncak tahap awal tahap Yuanying. Dia percaya bahwa ketika mereka bertemu lagi nanti, mereka semua akan memasuki tahap tengah tahap Yuanying. Tentu saja, tingkat pertumbuhan seperti ini tidak terlalu cepat di benua iblis. Dengan manik iblis, benda yang menentang surga semacam ini, orang-orang yang 2 kali lebih cepat dari keempat wanita telah muncul, dan itu tidak tampak istimewa sama sekali. Pertemuan berikutnya dengan keempat wanita itu dijadwalkan 2 tahun kemudian. Keempat wanita tersebut kini telah menemukan manfaat pelatihan di sini, dan basis kultivasi mereka telah membuat sedikit kemajuan, jadi mereka harus pindah lebih jauh ke benua iblis. Kali berikutnya mereka bertemu, itu akan terjadi di titik berkumpul lain yang bahkan lebih dalam dari titik ini. Yang Chen tidak banyak bicara kecuali memberitahu para wanita untuk berhati-hati dan aman. Faktanya, pada titik ini, tidak banyak tempat di mana Yang Chen dapat mengendalikan keempat wanita tersebut. Mereka semua adalah wanita yang berpengetahuan luas dan tegas, jadi mereka tentu tahu apa yang harus dilakukan. Yang membuat orang-orang yang menunggu di tempat berkumpul merasa lega adalah Yang Chen tidak menunda pemurnian manik iblis karena pertemuan dengan keempat wanita tersebut. Ketika wanita ketiga, yaitu Sun Kingsui pergi dan Gao Yue belum tiba, Yang Chen melepaskan 5 manik iblis lagi. Kali ini, itu adalah pil peringkat menengah 4 dan 4 pil peringkat 6 lebih rendah. Demikian pula, persyaratan kelas atas dan kelas bawah telah dipenuhi. Setelah 2 lelang berturut-turut, batu roh kelas atas Yang Chen telah meningkat lebih dari 500 kg. Setelah mengirim Gao Yue pergi, Yang Chen langsung mengumumkan kepada publik bahwa dia tidak lagi memiliki manik iblis bermutu tinggi, jadi dia tidak akan melelangnya untuk saat ini. Apalagi dia juga harus keluar untuk berlatih, jadi dia hanya akan tinggal di tempat berkumpul ini selama beberapa bulan. 2 tahun kemudian, dia akan muncul di tempat berkumpul lainnya dengan keempat wanita tersebut. Meski banyak orang yang kecewa, ada beberapa ahli yang bisa mendengar dengan jelas makna tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Jadi, setelah melihat tidak ada lagi pengunjung wanita, seseorang menemukan Yang Chen. Saya Liu Ming, saya telah mendengar banyak tentang Grandmaster Yang. Orang pertama yang menemukannya adalah Master Panggung Dacheng. Dia memiliki kereta ringan dan tidak ada pelayan. Dia mengenakan jubah hijau sederhana. Dia mendatangi Yang Chen dan menangkupkan tangannya. Dia benar-benar dalam posisi mengunjungi seorang teman. Kata yang bagus, kehadiran senior Liu membawa terang ke tempat tinggal saya yang sederhana. Setelah beberapa kesopanan, Yang Chen bertanya dengan lugas, saya tidak tahu instruksi apa yang diberikan senior, katakan saja. Yah, Grandmaster terus terang, saya tidak akan bertele-tele. Liu Ming tidak menyangka Yang Chen akan berterus terang. Dia sedikit terkejut dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Para pembudidaya yang berkeliaran di benua iblis membunuh orang tanpa ragu-ragu, tetapi jika mereka diminta untuk memperlakukan orang dengan sopan, mereka mungkin akan menjadi lebih buruk. Penampilan Yang Chen sangat disukai Liu Ming. Namun,
Meskipun dia tidak pandai dalam etiket, di depan Yang Chen, Liu Ming tidak menyebut dirinya orang tua ini, tetapi yang ini. Aku punya 2 manik iblis kelas 3 bawah. Aku ingin tahu apakah Grandmaster bisa membantuku memurnikannya. Aku pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Liu Ming tidak bertindak sok dan cepat berbicara. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan manik-manik iblis. Manik iblis hitam, tanpa pemurnian apapun, berputar di atas meja di depan mereka berdua. Manik iblis ini telah menjadi milik Liu Ming selama bertahun-tahun. Secara kebetulan dia bekerja keras dan hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkan manik iblis kelas 3. Namun, manik iblis sebesar itu, pada dasarnya tidak ada pemurni iblis yang dapat menjamin bahwa manik itu dapat dimurnikan hingga tingkat pertama, bahkan tingkat kedua hanya mungkin, efek yang paling terjamin adalah tingkat ketiga. Hal ini membuat Liu Ming memperlakukannya dengan hati-hati dan dia telah mengumpulkannya sampai sekarang. Kemunculan Yang Chen membuat Liu Ming melihat peluang dan dia datang tanpa lelah. Meskipun dia tidak mendapatkan apapun di pelelangan, dia menyaksikan efek dari pengambilan manik-manik iblis itu. Tak perlu dikatakan, Yang Chen menjual total 4 manik-manik iblis lebih tinggi dari kelas 5, memungkinkan master tahap puncak Yuanying berhasil maju ke tahap Dacheng, memungkinkan 2 master tahap Dacheng menerobos kemacetan tahap Dacheng, dan satu lagi secara langsung memungkinkan generasi muda master panggung Dacheng untuk melompat langsung dari panggung Jidan ke panggung Yuanying Tengah. Masing-masing dari mereka luar biasa, dan orang-orang tidak bisa tidak menghela nafas pada kekuatan manik iblis murni ini. Liu Ming tidak berkecil hati jika dia tidak membelinya. Selama Yang Chen bersedia membantunya memurnikan yang ada di tangannya, dia yakin efeknya akan lebih baik daripada yang lain. Memurnikan manik iblis, itu mudah. Yang Chen tidak menolak dan menyetujui, itu hanya sedikit penundaan. Liu Ming di sisi berlawanan segera memahami apa yang ingin diketahui Yang Chen. Dalam hal remunerasi, apakah tuannya menginginkan batu roh, atau kamu menginginkan yang lain? Ketika Yang Chen setuju, Liu Ming sangat gembira dan buru-buru mengatakan imbalannya sendiri. Jika itu batu roh, saya juga akan membayar 600 pon batu roh bermutu tinggi. 600 pon batu roh bermutu tinggi sudah menjadi harga tertinggi kedua di antara 4 manik-manik iblis yang dilelang Yang Chen. Jika itu hanya pemurnian, itu sepenuhnya bisa dibenarkan. Dalam hal ini, Liu Ming menunjukkan ketulusannya. Apalagi, Yang Chen tidak peduli dengan nomor ini. Sekarang batu roh sebenarnya hanyalah angka bagi Yang Chen. Batu roh di tangannya lebih banyak dari jumlah ini dan dia tidak tertarik sama sekali. Namun, ketika Liu Ming membicarakan hal lain, Yang Chen juga sedikit terharu. Uhuk-uhuk, tanpa diduga, ketika Liu Ming mendengar Yang Chen bertanya tentang hal lain, dia tersipu, terbatuk 2 kali terlebih dahulu, dan kemudian berkata dengan malu, saya telah berada di benua iblis selama ratusan tahun. Pil obat asli dan bahan senjata ajaib telah habis. Sekarang hanya ada beberapa bahan yang dikumpulkan dari benua iblis dengan beberapa ki iblis. Chapter 1017. Materi yang dikumpulkan di benua iblis, Yang Chen segera teringat serat yang dia kumpulkan dari pohon anggur iblis, yang merupakan hal baik untuk menghalangi eksplorasi kesadaran spiritual, dan bahkan api pembakaran surga yin yang tidak terbakar. Bahkan jika itu hanya api pembakaran surga yin yang utama, itu juga merupakan hal yang baik. Jangan khawatir tentang ki iblis, hal baik apa yang kamu miliki? Yang Chen menjawab langsung, lalu bertanya. Liu Ming tertegun, dan kemudian segera menyadari bahwa dia menebak tuan muda yang dengan akal sehat lagi. Yang lain menganggap ki iblis sebagai bahaya, tetapi di mata guru Yang, itu bukanlah masalah besar sama sekali. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Saya terlalu banyak berpikir, guru maafkan saya. Liu Ming dengan cepat meminta maaf, dan kemudian mulai melaporkan apa yang dimilikinya, Luo Chen Black Jade, kayu lidah wangi surgawi, 9 meter debu terbang. Tunggu, Yang Chen tiba-tiba berhenti, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu 9 meter flying dash? Melihat Yang Chen tertarik pada salah satu hal, Liu Ming semakin bersemangat, buru-buru membuka tas Qian Kun, mengeluarkan labu hitam, membuka mulut labu, dan segera menerbangkan awan debu hitam. Awan debu hitam ini, segera setelah dilepaskan, hampir memenuhi seluruh ruangan, berkumpul dan tidak menyebar, dan ruangan itu segera dipenuhi aura ki iblis. Yang Chen mengulurkan tangan dan meraihnya di udara, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia langsung tahu apa itu. Debu terbang 9 meter ini milik sejenis bahan pemurnian atribut bumi ke-6. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi perasaan memegangnya di tangannya bukanlah perasaan yang rendah, dan itu adalah hal yang baik untuk menyempurnakan senjata sihir. Di antara pedang terbang 5 elemen yin yang, Yang Chen tidak pernah memiliki pedang terbang bumi ke-6. Sekarang setelah ada labu 9 meter flying dash, dia dapat mempertimbangkan untuk menyempurnakan pedang terbang bumi ke-6. Berapa banyak dari 9 meter flying dash ini? Yang Chen bertanya pada Liu Ming dengan sedikit debu halus di tangannya. Ada beberapa ratus jin. Liu Ming tertegun dan menjawab tanpa sadar. Yah, aku ingin 9 meter flying dash ini, apakah senior bersedia berpisah dengannya? Yang Chen segera mengambil keputusan dan bertanya dengan cepat. Ah, Liu Ming hampir pingsan karena kue yang jatuh dari langit. Tuan yang tidak menginginkan batu roh, tetapi menginginkan 9 meter flying dash. Apakah ada hal yang bagus? Debu terbang 9 meter pada awalnya adalah hal yang baik, tetapi setelah terkontaminasi oleh ki iblis, pada dasarnya menjadi tidak berguna dan termasuk dalam tingkat sampah. Awalnya, tidak mudah bagi Liu Ming untuk mendapatkan 9 debu terbang neraka. Setelah berusaha keras, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang tertarik padanya. Terlebih lagi, dia tidak bisa menggunakannya, jadi keberadaannya menjadi tidak berguna. Sekarang, Yang Chen sebenarnya ingin menggunakan 9 meter flying dash sebagai hadiah karena telah memurnikan manik menyedihkan iblis. Perubahan mendadak ini membuat Liu Ming memiliki perasaan yang tidak nyata.
Dia tetap di tempatnya, dan selain suara, tidak ada reaksi lain. Senior, Yang Chen menunggu sebentar. Melihat Liu Ming masih mempertahankan bentuk, dia terkejut. Dia berbisik 2 kali, yang membangunkan Liu Ming dari kebodohannya. Tidak masalah, tidak masalah. Sebagai master panggung Dacheng, Liu Ming sudah lama tidak kehilangan ketenangannya seperti ini. Dia tidak berharap kehilangan banyak muka di depan Yang Chen. Tapi sekarang dia tidak peduli, dan buru-buru menyetujuinya terlebih dahulu. Beberapa ratus pon debu terbang 9 meter yang tidak diinginkan siapapun bernilai 600 pon batu roh bermutu tinggi. Bisnis ini tidak merugikannya. Melihat ekspresi terkejut dan terkejut Liu Ming, seolah-olah dia mengambil batangan emas sambil berjalan, Yang Chen tersenyum sedikit di dalam hatinya dan tidak berkomentar. Anda meninggalkannya seperti sepasang sepatu, saya menganggapnya sebagai harta karun, tidak ada rugi atau untung. Labu hitam berisi 9 meter Flying Dust langsung diserahkan kepada Yang Chen. Liu Ming dengan antusias memberitahu Yang Chen cara mengendalikan labu untuk mengumpulkan 9 meter Flying Dust. Labu tersebut dianggap sebagai hadiah dari 9 meter Flying Dust dan juga diberikan kepada Yang Chen. Yang lain takut pada Demon Ki dan tidak berani mengeksplorasi penggunaan 9 meter Flying Dust ini, tapi Yang Chen tidak takut sama sekali. Hanya sesaat, Yang Chen menemukan bahwa 9 meter Flying Dust ini dapat sepenuhnya menyerap Demon Ki. Apa yang paling membuat Yang Chen tergoda adalah tidak ada batas atas penyerapan Demon Ki oleh 9 meter Flying Dust. Sekarang labu debu terbang 9 meter ini hampir selalu mempertahankan konsentrasi Ki Iblis ketika baru saja dikumpulkan, tetapi setelah dikeluarkan dari labu, hanya dalam waktu yang singkat ia mulai perlahan menyerap lingkungan di sekitarnya. Ki Iblis. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah aura manik iblis yang ditinggalkan oleh Liu Ming. Namun, kecepatan penyerapan semacam ini terlalu lambat, sangat lambat hingga hampir tidak terlihat. Bahkan Liu Ming, master panggung Dacheng, tidak dapat mendeteksinya. Jika bukan karena kesadaran spiritual Yang Chen yang tajam dan fakta bahwa dia telah berurusan dengan Demonic Ki baru-baru ini, bahkan Yang Chen tidak akan dapat menemukan ini. Setelah mengusir Liu Ming, ada beberapa master panggung Dacheng lainnya yang juga telah tiba tetapi tidak membeli manik iblis. Masing-masing dari mereka memiliki 1 atau 2 manik iblis bermutu tinggi di tangan mereka dan mereka semua ingin Yang Chen membantu mereka memurnikannya. Belakangan, Yang Chen tidak sopan. Setelah menanyakan material bagus apa yang mereka miliki, dia meminta mereka menggunakan material tersebut sebagai kompensasi sebagian dari remunerasi, dan kemudian dia menambahkan beberapa batu roh. Apalagi Yang Chen punya permintaan tambahan. Setelah menyelesaikan urusan 4 master panggung Dacheng, Yang Chen akan keluar untuk mendapatkan pengalaman, jadi dia meminta mereka untuk memblokir orang-orang yang datang kemudian. Tentu saja, Yang Chen juga mengatakan bahwa setelah 2 tahun di tempat berkumpul lainnya, dia secara alami akan berbisnis lagi dan mengatakan kepada semua orang untuk tidak khawatir dan menunggu dengan sabar. Para master panggung Dacheng di titik berkumpul ini telah dimusnahkan oleh Yang Chen. Bahkan jika para master panggung Yuanying itu enggan, tetapi di bawah pengawasan 4 master panggung Dacheng, mereka harus melepaskan rencana untuk menemukan Yang Chen dengan sia-sia. Menyerap ki iblis dari manik-manik iblis ini tidak memakan banyak waktu bagi Yang Chen. Namun, untuk menciptakan kesan yang salah bagi mereka, Yang Chen tinggal di kamar selama lebih dari 2 bulan sebelum dia keluar. Setelah menyerap ki iblis dari manik-manik iblis ini, hantu tanaman merambat yang di iblis di lautan kesadarannya membengkak banyak, tetapi masih belum sepenuhnya pulih ke ukuran aslinya lebih dari 10 kaki. Setelah Yang Chen membungkusnya dengan kesadaran spiritualnya, dia mengabaikannya untuk sementara waktu. Di waktu tambahan, Yang Chen tidak menganggur, dia telah mempelajari 9 debu terbang terpencil. Untuk menyempurnakan pedang terbang, tetapi juga untuk menggunakan bahan yang belum pernah dia dengar, wajar untuk mempelajari bahan tersebut secara menyeluruh sebelum dia dapat memulai. Untungnya, 9 debu terbang terpencil beratnya ratusan pound, dan setiap kali dia mengambil segenggam kecil untuk dipelajari, biayanya tidak mahal. 2 bulan sudah cukup bagi Yang Chen untuk memahaminya secara menyeluruh. Karakteristik dari 9 debu terbang terpencil yang dapat menyerap Demonic Ki memberi Yang Chen ide baru. Jika pedang terbang dibuat menurut metode ini, kekuatan pedang terbang bumi ke-6 ini akan menjadi yang paling aneh dari pedang terbang 5 elemen yin dan yang besar, dan juga yang paling sulit dipahami. Metode pemurnian baru ini juga membuat Yang Chen sendiri menantikannya. Chapter 1018. Lebih dari 2 bulan kemudian, Yang Chen keluar dari pengasingan, dan setelah menyerahkan manik iblis mereka kepada semua orang, Yang Chen langsung meninggalkan tempat berkumpul dan memasuki hutan benua iblis lagi untuk melanjutkan pengalamannya sendiri. Yang Chen meminta keempat wanita itu untuk maju selangkah demi selangkah, dan dia sendiri melakukan hal yang sama. Meskipun Yang Chen sekarang memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melangkah lebih dalam, Yang Chen tidak berniat melakukan itu. Omong-omong, Yang Chen sendiri masih perlu melakukan lebih banyak pertempuran pembunuhan. Entah itu membunuh makhluk abadi di platform pemenggalan abadi atau makhluk roh bawah tanah di jurang jatuh abadi, lawannya berdiri diam dan membiarkannya mengayunkan pisaunya. Jumlah yang dipenggal sudah cukup, tetapi dia belum mengalami pertempuran dan huru-hara yang paling tragis. Bahkan jika Yang Chen pernah berpartisipasi dalam beberapa pertempuran serupa di kehidupan sebelumnya, jumlahnya sedikit, dan itu tidak terjadi setiap hari. Seperti benua iblis, di mana dia harus berhati-hati hampir setiap hari atau bahkan setiap saat, dia harus berhati-hati agar tidak dikelilingi oleh binatang iblis, dan setelah dikepung, dia harus melakukan yang terbaik untuk membunuh binatang iblis itu dan melarikan diri dengan selamat. Yang Chen belum pernah menghadapi situasi seperti itu bahkan ketika pertempuran di dunia abadi adalah yang paling sering terjadi. Tidak banyak peluang seperti itu, dan Yang Chen jarang terlahir kembali, jadi tentu saja, dia harus memanfaatkannya. Benua iblis adalah batu asah yang cukup keras.
Sebelum Yang Chen benar-benar menjadi master yang kuat, itu akan mempertajam beberapa hal pada dirinya, dan pada saat yang sama, itu juga akan mempertajam beberapa hal yang tidak perlu dan tidak praktis. Ini juga merupakan tujuan dari pengalaman tersebut. Jauh di dalam hutan, Yang Chen dengan santai menemukan arah untuk masuk lebih dalam. Benua iblis cukup besar, dan terdapat cukup banyak makhluk di hutan. Ada banyak tumbuhan dan hewan yang belum pernah dilihat Yang Chen sebelumnya, yang membuat Yang Chen menghela nafas betapa besarnya dunia ini dan betapa penuh keajaiban yang ada. Bahkan dengan pengalaman Yang Chen yang pernah menjalani kehidupan, ada lebih dari 90% hal yang tidak dia ketahui. Baik itu di dunia fana, dunia spiritual, atau dunia abadi, mustahil ada orang yang maha tahu. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka masih memiliki kelemahan dan area yang tidak mereka pahami. Bahkan seseorang sekuat Taisang Lao Jun pun sama, tidak terkecuali. Yang Chen bahkan tidak bisa menyebutkan nama binatang iblis yang diibliskan yang tak terhitung jumlahnya, apalagi mengetahui pola serangan dan karakteristik mereka. Menghadapi musuh yang tidak dikenalnya, Yang Chen hanya bisa mengandalkan penilaiannya untuk beradaptasi dengan situasi. Yang Chen belum pernah memanggil perlindungan lonceng emas. Itu adalah kartu truf yang hanya akan digunakan jika ada ancaman pembunuhan. Dalam kasus cedera biasa atau bahkan cedera serius, Yang Chen tidak akan menggunakan lonceng emas untuk melawan. Hal ini memaksanya untuk mengandalkan reaksinya sendiri, ilmu pedangnya, dan penilaiannya sendiri untuk menghadapi musuh. Dalam waktu singkat, pertarungan intensitas tinggi semacam ini mungkin tidak efektif, tetapi akan selalu membahayakan Yang Chen, tetapi setelah sekian lama, ketika semua ini menjadi reaksi naluriah, kekuatan Yang Chen akan meningkat ke tingkat lain. Yang Chen pergi jauh ke dalam hutan untuk bertarung selama hampir 4 atau 5 bulan. Setiap hari, dia berurusan dengan binatang iblis-iblis yang datang dari segala arah, yang hampir bisa digambarkan sebagai kelelahan. Beberapa kali, dia bahkan harus mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan beberapa binatang iblis yang diiblis, menggunakan luka yang tidak fatal sebagai ganti secercah kehidupan. Untungnya, pil obat penyembuhan Yang Chen sangat efektif, dan dia selalu dapat menstabilkan lukanya pada saat kritis dan kemudian pulih dengan cepat. Kalau tidak, cederanya saja bisa menyeret Yang Chen sampai mati. Situasinya tampak sangat tidak normal. Ketika Yang Chen berada di hutan sebelumnya, frekuensi binatang iblis yang diiblis tidak begitu tinggi. Tentu saja, itu berada di area tepi, di mana energi iblis paling tipis, dan level binatang iblis tidak terlalu tinggi, tapi situasi saat ini jelas tidak normal. Hampir sesekali, akan ada binatang iblis bergegas ke sisi Yang Chen. Kadang-kadang ketika Yang Chen diserang oleh sekelompok binatang iblis, kelompok lain akan datang, memaksa Yang Chen memiliki 120% semangatnya dan nyaris tidak bisa mengatasi binatang iblis yang tak ada habisnya ini. Kadang-kadang, selama beberapa istirahat, Yang Chen melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah, dan dalam jarak ratusan mil, tidak ada orang lain. Tapi Yang Chen yakin bahwa di tempat yang lebih jauh, seseorang pasti sedang menatapnya. Bahkan Yang Chen curiga bahwa orang-orang ini mungkin adalah penguasa tahap Dacheng yang memintanya untuk memurnikan manik iblis. Dia hanya bisa menyalahkan kemampuannya untuk memurnikan manik iblis yang terlalu menakjubkan. Manik iblis emas murni benar-benar meningkatkan basis budidayanya tanpa efek samping apapun. Apakah itu sekte Dao atau ras monster, mereka semua didambakan, belum lagi para pembudidaya sekte iblis, mereka tidak sabar untuk menggantinya. Dalam keadaan seperti itu, gagasan bermain dengan Yang Chen menjadi tak terelakkan. Apa yang lebih menyenangkan daripada mengendalikan pemurni iblis di tangannya? Dia tidak hanya bisa mendapatkan banyak kekayaan melalui pemurni iblis, tapi dia juga bisa terus menyediakan manik iblis yang dia butuhkan, membunuh banyak burung dengan satu batu. Mereka tidak bisa bergerak di titik kumpul, jadi mereka harus menunggu sampai keluar dari titik kumpul sebelum membuat rencana. Sebagai pemurni iblis, basis budidayanya jelas tidak bagus, yang hampir merupakan masalah umum dari pemurni iblis di benua iblis. Sebagai pemurni iblis, bahkan jika metode pemurnian Yang Chen brilian, mustahil untuk keluar dari jangkauan ini. Ini juga bisa menjelaskan mengapa Yang Chen membiarkan keempat wanitanya keluar untuk mengalaminya, sementara dia tinggal di tempat berkumpul selama beberapa bulan. Secara umum, harus ada pendukung kuat di balik demonic refiner yang hebat. Sederhananya, itu adalah pendukung. Terus terang, itu sebenarnya dikendalikan oleh yang disebut pendukung. Namun, bahkan para pendukung itu tidak akan terlalu memaksa pemurni iblis. Kalau tidak, siapa yang akan memberi mereka manik iblis untuk dimurnikan? Orang-orang ini pasti mempunyai pemikiran yang sama. Mereka tidak akan pernah bergerak dengan mudah. Mereka hanya akan menggunakan binatang iblis ini untuk memaksa Yang Chen ke dalam situasi putus asa, dan kemudian pada saat kritis, mereka akan menyelamatkan Yang Chen dari jurang air dan api. Yang Chen akan berterima kasih dan tentu saja akan berpaling kepada mereka. Rencananya adalah rencana yang bagus, dan Yang Chen juga secara objektif memberikan kemudahan bagi orang-orang ini. Bahan-bahan yang dia terima untuk memurnikan 9 debu terbang yang terpencil, masing-masing memiliki jejak kesadaran spiritual pada mereka. Karena materi tersebut terkontaminasi dengan demonic qi, Yang Chen tidak ingin Xiao Tian menelan materi tersebut untuk melahap jejak kesadaran spiritual tersebut. Hal ini memungkinkan para master untuk melacak keberadaan Yang Chen. Sejak awal memasuki benua iblis, Xiao Tian sangat tahan terhadap qi iblis dan telah tinggal di kebun obat. Yang Chen juga tidak mau memaksa Xiao Tian untuk berpartisipasi dalam pengalaman saat ini, jadi dia mau tidak mau meninggalkan kekurangan ini. Seharusnya ada orang di beberapa arah, jika tidak, binatang iblis tidak akan datang dari beberapa arah. Namun, meskipun Yang Chen telah mengetahui hal ini, perilakunya tidak berubah, namun dia bekerja lebih keras untuk beradaptasi dengan semua ini. Ada begitu banyak pekerja bebas yang mencari binatang iblis untuk bergegas, apakah ada rekan tanding yang lebih baik dari ini? Chapter 1019. Hari seperti ini tidak berlangsung lama.
Ketika Yang Chen mempertahankan keadaan ini selama 8 bulan, seseorang akhirnya tidak dapat menahannya dan siap untuk memaksakannya. Tidak mungkin, dalam 8 bulan, meskipun Yang Chen telah masuk lebih dalam, dan monster iblis yang dia temui semakin kuat. Level terendah berada di tahap Yuanying tengah, dan level rata-rata bahkan mendekati ranah tahap akhir Yuanying, tetapi Yang Chen tidak pernah pingsan, juga tidak memasuki situasi hidup dan mati di mana dia berada dalam situasi kritis. Sebaliknya, Yang Chen menjadi semakin terampil. Dalam menghadapi semakin banyak binatang iblis, Yang Chen biasa dalam gelombang binatang iblis semacam ini. Dia kejam dan tanpa ampun. Dia akan pergi begitu dia menyentuhnya. Gerakannya hampir sesingkat mungkin. Beberapa bulan yang lalu, meskipun Yang Chen juga sangat tajam, masih ada sedikit kekurangan, sehingga efisiensinya rendah. Namun setelah beberapa bulan, kelompok monster iblis di tahap Yuanying tengah dan akhir tidak dapat lagi melakukan apapun terhadap Yang Chen. Pada awalnya Yang Chen masih mengalami banyak luka, namun dalam beberapa bulan terakhir Yang Chen jarang mengalami cedera. Bahkan jika dia terluka, dia akan mengambil inisiatif untuk mengirimkan beberapa bagian yang tidak fatal atau tidak akan menyebabkan cedera serius pada serangan monster iblis, dan serangan baliknya bahkan lebih tajam. Biasanya, akibat dari cedera Yang Chen adalah kematian setidaknya 5 atau 6 monster iblis yang menyerang Yang Chen. Jika ini terus berlanjut, Yang Chen akan menjadi semakin kuat, dan rencana mereka menjadi semakin mustahil untuk dilaksanakan. Semua orang tahu adanya kebalikannya, tapi mereka memiliki ide yang sama dan diam-diam bekerja sama. Sekarang seseorang akhirnya tidak bisa menahannya dan melompat keluar. Gelombang ratusan monster iblis di tahap akhir Yuanying langsung mengepung Yang Chen. Dalam serangan gila itu, tubuh Yang Chen bergegas ke kiri dan ke kanan, dan pedang anggur iblis darah di tangannya ditarik keluar dari monster itu lagi dan lagi, hanya menyisakan tubuh monster yang terhisap hingga kering. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah makhluk iblis tahap akhir Nas Chen Soul. Tidak peduli betapa santainya penampilan Yang Chen, itu menghabiskan banyak energi. Ketika Yang Chen akhirnya menyingkirkan monster terakhir, mau tak mau dia merasa lelah. Dia duduk di tanah dan dengan cepat mengatur pernapasannya. Namun, Yang Chen baru saja duduk, dan napasnya belum mengambil 2 atau 3 napas, ketika dia mendengar suara yang dikenalnya di telinganya, Grandmaster Yang, keterampilan bagus. Senior Li sangat sabar. Yang Chen duduk di tanah dan tidak berniat berdiri. Dia masih terengah-engah seolah telah menerima takdirnya. Kau tahu itu aku. Li senior di mulut Yang Chen adalah satu-satunya master panggung Dacheng Li Tiansui yang memberi Yang Chen 2 manik-manik iblis kelas 3. Pada saat ini, dia sedikit terkejut dan sepertinya tidak percaya bahwa Yang Chen telah menebaknya sejak awal. Tidak sulit untuk menebaknya. Yang Chen masih duduk di tanah, menyandarkan tubuhnya pada pohon besar di sebelahnya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat Li Tiansui berdiri di sana. Ucapnya sambil tersenyum terpaksa, sebenarnya selain kamu senior, beberapa di antaranya punya bagian, tapi senior selalu merasa peruntungannya bagus, jadi dia keluar duluan. Mendengar ini, Li Tiansui tiba-tiba memandang Yang Chen dengan kagum. Seperti yang dikatakan Yang Chen, mereka semua berada di benua iblis selama ratusan tahun. Dari tahap Yuanying hingga tahap Dacheng saat ini, hanya dia yang beruntung mendapatkan 2 manik iblis kelas 3, 1 kelas 3 bawah, dan 1 kelas 3 menengah. Ia pun selalu merasa peruntungannya bagus. Bagi para kultivator, berkah ilusi ini sangat penting. Orang yang tidak memiliki berkah atau berkah yang dangkal, meskipun kualifikasinya baik, hasilnya tidak akan terlalu tinggi. Seperti yang dipikirkan Li Tiansui, mengapa dia dapat menemukan 2 barang bermutu tinggi pada saat yang sama dalam kondisi yang sama, dan yang lain hanya memiliki 1. Ini sepenuhnya menjelaskan bahwa keberuntungan Li Tiansui lebih baik dari yang lain, dan berkahnya lebih dalam dari yang lain. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi seperti itu, dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Mungkin jika beruntung, dia bisa langsung menjatuhkan Yang Chen dan membuatnya menyerah. Grandmaster, kamu tetap tidak perlu memikirkan tentang keberuntungan. Li Tiansui memandang Yang Chen, yang sedang duduk di sana sambil terengah-engah, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apakah kamu tidak merasa lelah karena pertempuran tadi? Saya tidak sengaja mengatur formasi kecil untuk membubarkan kekuatan spiritual di sini, sehingga Grandmaster masih tidak perlu berpikir untuk menyerap kekuatan spiritual dari sekitar. Tentu saja, sebelum saya mencapai tujuan saya tidak akan memberikan kesempatan kepada Grandmaster untuk menyerap batu roh untuk pulih. Petik 2. Pada jarak sedekat itu, mudah bagi Master Panggung Dacheng untuk menjebak junior di panggung Yuanying. Saya tidak butuh keberuntungan. Yang Chen bersandar di pohon, memandang Li Tiansui sambil tersenyum dan berkata, bagaimanapun, kamu tidak akan membunuhku, dan paksaan semacam ini juga merupakan kesempatan bagi senior Liu dan yang lainnya, bukan? Situasi Yang Chen saat ini terlalu sejalan dengan krisis hidup dan mati. Pada saat ini, selama seseorang melompat keluar untuk menyelamatkan Yang Chen, bukankah Yang Chen akan berterima kasih, segera memanggilnya dermawan, dan berlutut di tanah. Wajah Li Tiansui sedikit berubah, dan dia sepertinya memikirkan kemungkinan ini. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia tertawa, Grandmaster yang memang brilian. Sayangnya, Anda masih melewatkan 1 poin. Apakah menurut Anda saya akan membiarkan mereka mendekati saya dengan mudah? Tanpa menunggu Yang Chen mengatakan apapun, Li Tiansui sudah menunjuk ke sekeliling dan berkata sambil tersenyum, di sekitar 10 mil, di luar tepi, itu adalah formasi pengumpulan iblis yang telah saya atur. Energi iblis lebih kaya daripada tempat manapun yang pernah mereka alami. Mereka bertiga adalah pembudidaya setan, dan mereka tidak berani menyentuhnya sesuka hati. Senior benar-benar tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak melihat Li Tiansui dari sudut pandang yang berbeda. Yang lain umumnya membunuh dan berlatih di sini, dan hanya sedikit yang mempelajari energi iblis.
Tetapi senior di depannya dapat mempelajari formasi tersebut, mengatur formasi pengumpulan iblis, dan mengumpulkan energi iblis. Itu sungguh brilian. Tetapi junior generasi muda ini masih belum mengerti. Karena penelitian senior tentang energi iblis begitu mendalam, mengapa Anda ingin generasi junior ini membantu menyempurnakan manik iblis? Yang Chen benar-benar tidak mengerti hal ini, jadi dia langsung bertanya secara langsung. Orang tua ini hanya mempelajari cara memadatkan energi iblis, tapi saya tidak bisa mengeluarkan energi iblis. Li Tianxue tidak menyembunyikannya dan langsung mengatakan alasannya, dan saya hanya dapat memadatkan energi iblis yang menghilang dari benua iblis, tetapi saya tidak dapat memadatkan energi iblis pada manik iblis. Apakah Anda mengerti maksud saya? Petik 2. Generasi muda junior ini mengerti. Yang Chen mengangguk sambil tersenyum dan memandang Li Tianxue dan berkata, "Senior, bagaimana kalau kita mendiskusikannya?" Diskusikan apa? Li Tianxue terkejut dan langsung bertanya. Senior, ajari junior generasi muda ini formasi yang kamu memadatkan energi iblis, dan junior generasi muda ini tidak akan melanjutkan masalah rencanamu melawan junior generasi muda ini. Bagaimana menurutmu, senior? Chapter 1020. Apa katamu? Mengejar. Setelah Li Tianxue mendengarkan kata-kata Yang Chen, dia langsung tercengang, dan kemudian seolah-olah dia mendengar lelucon besar, dia tertawa lagi. Kali ini ketika dia tertawa, Li Tianxue sama sekali tidak memiliki temperamen yang seharusnya dimiliki oleh seorang master panggung daceng. Dia tertawa maju dan mundur, seperti orang desa yang sedang menonton drama lucu. Tawa itu berlangsung selama setengah dupa sebelum berhenti. Kemudian Li Tianxue berhenti tertawa dan memandang Yang Chen seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dia menahan tawanya dan bertanya dengan sangat serius, jika orang tua ini tidak mau, maka Grandmaster Yang, bagaimana rencanamu menghadapinya? Aku khawatir itu akan merusak persahabatan kita. Yang Chen sangat kecewa dan menggelengkan kepalanya secara tidak sengaja melihat sekeliling, dan mulutnya menjawab dengan samar. Saya penasaran. Li Tianxue menatap wajah Yang Chen dan memastikan bahwa apa yang dilihat dan didengarnya adalah benar. Yang Chen memang mengatakannya, dan kemudian dia bertanya dengan agak bingung, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Hanya karena ini, Yang Chen tersenyum dan mengangkat tangannya, dan kabut hitam tiba-tiba meledak, dengan kuat menyelimuti ruang di mana keduanya berada. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi gelap, dan tidak ada yang terlihat. Li Tianxue tahu bahwa Yang Chen memegang labu hitam di tangannya, tetapi tidak menyangka bahwa ketika labu hitam dibuka, kabut hitam akan keluar. Meski mengaburkan garis pandang, bagi master panggung daceng, apakah ini bermakna? Membuka kesadaran spiritualnya, Li Tianxue hendak menjelajahi gerakan di sekitarnya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kesadaran spiritualnya hanya dapat menembus kurang dari 1 kaki jauhnya, dan sekitarnya kosong. Sepertinya tiba-tiba, dia datang dari hutan lebat yang penuh pepohonan ke tempat tak dikenal tanpa apa-apa. Perubahan mendadak ini mengejutkan Li Tianxue. Senjata sakti macam apa kabut hitam ini, bahkan bisa membuat dia, seorang master panggung daceng, tidak mampu menembusnya. Hal paling mengerikan yang dihadapi orang sebenarnya bukanlah sesuatu yang bernama, melainkan sesuatu yang tidak diketahui. Karena ketidaktahuan, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga Anda akan takut. Sekarang, Li Tianxue berada dalam situasi yang sama. Dia tiba-tiba muncul di tempat yang tidak diketahui, dan dia benar-benar mulai merasakan sedikit ketakutan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah master tahap kenaikan besar. Terlebih lagi, dia telah berlatih di negeri iblis dan iblis selama ratusan tahun. Situasi berbahaya apa yang belum dia temui? Kengerian ini hanyalah sebuah perasaan, dan tidak bisa membuatnya mundur dengan cara apapun. Saat kecelakaan terjadi, roda cahaya langsung muncul di samping Li Tianxue. Itu adalah perisai terbang yang telah dia sempurnakan dengan cermat. Ia terbang mengelilingi tubuhnya dengan kecepatan tinggi, siap menerima kemungkinan serangan kapan saja. Kemudian, kedua pedang terbang itu terbang dari 2 arah berbeda dan menebas kehampaan. Ini adalah pedang terbang natal yang telah disempurnakan dengan cermat oleh Li Tianxue. Terlebih lagi, itu adalah pedang ganda. Bahkan jika dia tidak dapat melihat atau menggunakan Divine Sense-nya untuk mendeteksi musuh, dia masih harus mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu dan mengambil inisiatif. Pedang terbang menebas di udara. Seolah-olah benda itu menabrak sesuatu. Terasa lembut dan tidak berdaya. Umpan balik dari Flying Sword kembali mengejutkan Li Tianxue. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena dia masih tidak tahu di mana dia berada, Li Tianxue bahkan tidak berani bergerak dengan mudah. Perubahan ruang yang tiba-tiba, kemungkinan terbesar dalam situasi ini adalah dia terjebak dalam semacam formasi. Tidak ada yang terjadi sekarang, tapi begitu dia bergerak sesuka hati, kemungkinan besar akan memicu serangan dari formasi. Li Tianxue, yang memiliki pengalaman bertempur yang kaya, tidak tahu bahwa dia sekarang telah melakukan kesalahan dalam pemikirannya. Dia selalu berpikir bahwa dia akan dikomplotkan oleh Yang Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih berdiri di tempat yang sama, dan Yang Chen tidak menggunakan formasi apapun. Kabut hitam adalah hadiah yang diberikan Liu Ming kepada Yang Chen, 9 meter Flying Dash. Apa yang menghalangi Divine Sense-nya untuk menjelajah adalah serat yang ditinggalkan Yang Chen setelah dia membakar Demonize Fin. Awalnya, dia bermaksud untuk menyempurnakan beberapa jubah pelindung untuk mengisolasi rasa ilahi untuk keempat wanita tersebut, tetapi itu belum selesai dan telah digunakan di sini. Pedang terbang Li Tianxue terpotong pada serat ini. Bahkan api pembakaran surga Yin yang saat ini tidak dapat berbuat apapun terhadap seratnya, apalagi pedang terbang. Pedang terbang telah dipotong, tetapi hanya membuat seratnya sedikit bergoyang, tanpa efek sedikit pun. Di dalam debu terbang 9 meter, terdapat konsentrasi energi iblis yang tinggi. Li Tianxue tidak berani bertindak gegabah, dan dia sangat terkejut dengan hal ini.
Butuh waktu hampir 100 tahun baginya untuk menemukan formasi yang dapat memadatkan energi iblis, dan itu hanya dapat dipadatkan sampai batas tertentu. Yang Chen masih muda, dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi dia bisa memadatkan energi iblis dengan mudah. Dalam kegelapan, Li Tianxue tiba-tiba merasakan sesuatu melambai, tetapi setelah penjelajahan yang cermat, dia tidak menemukan apapun. Saat dia bingung, masalah tentang penggunaan energi iblis yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di benaknya, dan matanya berbinar. Tampaknya jalan emas tiba-tiba muncul, menghapus kebingungan masa lalu. Jika metode ini berhasil, energi iblis yang tak ada habisnya di benua iblis akan dikendalikan dan digunakan oleh Li Tianxue. Apa panggung daceng itu? Setelah menyerap cukup energi iblis, bahkan seorang master yang akan naik bukanlah lawan Li Tianxue. Bagaimanapun, energi iblis ini dapat menyebabkan iblis dalam hati. Ini sendiri adalah senjata tajam, tidak ada yang bisa bersembunyi darinya. Penemuan ini membuat Li Tianxue merasa bahwa masalah kecil Yang Chen ini adalah berkah tersembunyi baginya. Sekarang bahkan jika tidak ada Yang Chen tidak lagi berarti baginya. Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, dia hanya bisa memurnikan manik iblis, tetapi dia sekarang dapat menggunakan energi iblis, dan tidak perlu memurnikan energi iblis dari manik iblis sama sekali. Di sini, kepercayaan diri Li Tianxue meningkat, di sana, dia telah menerapkannya, kekuatan spiritual seluruh tubuhnya berjalan, dan dia mulai menyerap energi iblis dengan liar. Terlebih lagi, bahkan ada